kelas 2P dengan NPM 1210200565. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang human capital. Baik, di sini kita akan membahas tentang human capital. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut, di sini ada 3 aspek, yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligasi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan satu lagi di sini yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy, membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build, membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow, meminjam. Menggunakan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bonds, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima, bind, mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Di sini ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial. Misalnya, uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Lalu yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Lalu yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Nah, di sini ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich yang menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini, muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, dan employee champion, dan check again. Strategi partner yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajemen lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Lalu yang kedua, administrasi expert.
membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Lalu yang keempat, change again. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Baik, di sini ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Lalu yang ketiga, strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberhentikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Lalu, mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Lalu, yang kedua, pelanggan potensi dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis, apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yang kedua, leverage skill, yang ketiga, propriety skill. Nah, jadi tadi adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi human capital, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai bertemu di minggu depan.